terbesar keempat di utara lingkaran Arktik dan menjadi kota paling timur dan terdingin di Eropa. Dengan rekor suhu dingin mencapai minus 50 derajat Celcius. Kota ini dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang karenanya ia pernah menjadi rumah bagi industri pertambangan batu bara yang berkembang sangat pesat. Tetapi seiring waktu, kota ini menjadi sebuah tempat yang jika dilihat dari atas tampak seperti balok kayu yang ditutupi hamparan salju dengan banyak bangunan yang telah ditinggalkan. Karena itu Vorkuta dijuluki sebagai kota hantu yang membeku dari Rusia. Mulanya Vorkuta merupakan sebuah pemukiman kecil yang kaya akan deposit batu bara. Tetapi pada tahun 1930-an, pemerintah Soviet memutuskan untuk membuka pertambangan batu bara di kawasan ini, di mana kemudian industri ini menjadi salah satu proyek utama bagi pembangunan ekonomi Uni Soviet. Untuk mendapatkan tenaga kerja murah, pemerintah Soviet kala itu menggunakan tahanan politik dan narapidana kriminal sebagai pekerja paksa di penambangan batu bara ini. Dengan demikian, selain menjadi ladang penambangan batu bara, Vorkuta juga berfungsi sebagai tempat tahanan politik dan kamp kerja paksa. Pada tahun 1932, kamp buruh pertama didirikan di Vorkuta, di mana kemudian selama bertahun-tahun berikutnya jumlah kamp dan jumlah tahanan di kota ini meningkat pesat. Pada puncaknya, terdapat sekitar 70 kamp di Vorkuta yang diperkirakan menampung lebih dari 100.000 tahanan. Selama periode ini, Vorkuta memiliki kondisi yang sangat keras dengan banyak penyiksaan, penderitaan dan kematian yang dialami oleh para tahanan. Setelah kematian Joseph Stalin pada tahun 1953, Soviet mulai merombak sistem kamp pertahanan kerja paksa di Vorkuta. Kemudian pada tahun 1956, sebagian besar kamp di kota ini mulai ditutup dan tahanan politik mulai dilepaskan. Kendati demikian, produksi batu bara di Vorkuta tetap berlanjut dan kota ini tetap menjadi pusat industri batu bara yang sangat penting bagi Uni Soviet. Tidak hanya itu, penduduk di kota ini mulai mendapatkan gaji yang rasional dan sepadan yang hal ini mendorong banyak orang dari luar untuk pindah ke Vorkuta. Sehingga pada puncaknya, populasi kota ini mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Dengan masuknya banyak pendatang, Vorkuta semakin berkembang dan menjadi tempat tinggal bagi para penambang batu bara, berikut beserta dengan keluarganya. Sayangnya ketika Soviet runtuh pada tahun 1991, Vorkuta menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Penurunan permintaan batu bara yang berakibat pada penurunan industri di wilayah ini menyebabkan banyak tambang yang ditutup, sehingga Vorkuta tidak lagi menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi penduduknya. Sebagai akibatnya, mereka berbondong-bondong meninggalkan kota ini untuk menetap di kota lain demi mendapatkan peluang hidup yang lebih baik. Perpindahan masyarakat dari Vorkuta mencapai puncaknya pada tahun 2013. Mereka pindah bukan hanya disebabkan oleh lapangan kerja yang menurun, tetapi juga disebabkan suhu ekstrim yang hampir sepanjang tahun mencapai minus 50 derajat Celcius. Pada akhirnya Vorkuta menjadi kota sepi dan menyisakan sedikit orang. Menurut angka resmi, terdapat 15.500 apartemen kosong di Vorkuta dan sekitarnya, dan hanya terdapat satu gedung dengan sekitar 100 apartemen yang masih berpenghuni. Kondisi ini diperparah dengan pipa-pipa air yang retak serta bocor, sehingga membuat banyak kamar apartemen tertutup oleh es. Orang-orang yang sudah meninggalkan kota ini beberapa kali kembali ke Vorkuta untuk sejumlah keperluan. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak membuat mereka berencana untuk menetap secara permanen. Di sisi lain, penduduk yang masih bertahan di Vorkuta sampai saat ini masih menunggu untuk dipindahkan oleh pemerintah melalui program rumah bersubsidi. Orang-orang yang menunggu adalah mereka yang tidak punya cukup uang untuk pindah ke tempat yang lebih baik.
sebab rumah-rumah yang dijual di kota ini sudah dipastikan tidak laku. Kendati sebagian besar penduduk Vorkuta telah pindah ke kota lain dan sebagian dari mereka masih menunggu waktu untuk pindah, namun terdapat sejumlah orang yang memilih untuk bertahan di Vorkuta karena bagi mereka Vorkuta adalah tempat di mana mereka hidup dan menyambut kematian. Padahal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka harus menempuh perjalanan jauh dengan mobil atau angkutan umum untuk menuju kota. Di pusat kota mereka masih bisa menemukan beberapa toko kelontong, restoran, apotek, bahkan gedung teater. Hingga saat ini Vorkuta tetap menjadi kota industri batu bara, kendati dalam skala yang lebih kecil, di mana hanya ada 4 dari 13 tambang batu bara yang masih beroperasi. Saat ini Vorkuta dikenang banyak orang sebagai penjara dan kamp buruh kerja paksa. Bahkan beberapa bekas kamp dan monumen dibangun di kota ini untuk mengenang para korban di masa lalu. Dan setelah hampir 1 abad didirikan, sebuah kota yang populasinya mendekati 250.000 jiwa pada akhir 1980-an, saat ini hanya memiliki kurang dari 50.000 penduduk dan menyusut lebih cepat daripada kota lain di Rusia.